Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Surutul qasri, salat qasar. Kemarin kita mengkaji tentang salat jama' takdim dan jama' takhir. Hari ini tentang qasar. Bedanya kalau jama' itu menggabungkan dua salat menjadi satu. Kalau qasar menggabungkan dua salat tetapi salat diringkas. Yang 4 jadi 2, tapi nggak bisa yang 3 jadi 2, apalagi yang 1, apalagi yang 2 jadi 1, nggak bisa. Jadi hanya sholat yang yang 4 saja, sholat qasar ya. Jadi sholat yang meringkas, qasrun meringkas. Dari itu surah An-Nisa ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian bepergian di bumi, artinya dalam rangka musafir, perjalanan, walaysa alaikum, maka tidak ada dosa, maka tidak ada bagi kalian alaikum dosa, antaksuru minas shalah, ini antaksuru qasar, meringkas sholat ya, jadi tidak ada dosa. Inilah dalil kita untuk melaksanakan boleh mengqasar sholat. An-Nisa ayat 101. Lalu hari ini kita mengkaji syarat-syaratnya. Syarat-syarat qasri sab'atun, ada 7. Pertama, ayyakuna safarahu marhalataini. Perjalanannya tidak sembarangan perjalanan, yaitu 2 marhalah. Apa itu 2 marhalah? 2 marhalah ini artinya adalah marhalah, yaitu 2 hari perjalanan. 2 marhalah artinya adalah 80,6 km ya. Jadi sekitar itu perjalanan yang dibolehkan mengqasar sholat. Jadi kalau perjalanannya hanya 1 hari, itu kalau menurut fikih Syafi'i tidak boleh. Jadi harus seperti biasa atau jamak. Kalau jamak masih boleh. Kalau qasar itu kan meringkas sholat 4 jadi 2. Jadi syaratnya pertama 2 marhalah. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Perjalanan itu mubah. Artinya perjalanannya bukan maksiat. Contoh, perjalanan haji, perjalanan umroh, perjalanan ibadah, perjalanan dalam rangka mencari rezeki ya, menjemput, bukan mencari ya, menjemput rezeki. Rezeki itu mesti dijemput, karena kita harus menjemput rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kita, harus dijemput. Ini disebut dengan kerja keras kan? Nah ini. Jadi kalau ingin nanti sukses mencari dunia ini, 5 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja apa? Tuntas, kerja ikhlas, kerja mawas, ya kan? Nah, kerja keras, sungguh-sungguh, bagi tulang dibanting-banting, itu namanya tukang daging, ya kan? Kerja keras. Ya kata Bang Haji Roma, 1001 maka cara orang mencari makan, dari menjual Quran sampai jual kehormatan. Ya kan? Kerja keras, harus sungguh-sungguh. Walladzina ja'alu fina lanahdiyahum subulana. Dan itu nanti ketemu profesi kita setelah kita mendalaminya. Kerja keras seperti kerja keras. Apakah jadi politikus, apakah jadi ekonom, apakah jadi ustaz, apakah jadi guru, apakah jadi dosen, apakah jadi apa? Di bank, bankir, atau apapun, atau menjadi wira swasta. Yang penting harus kerja keras, jangan berleha-leha ya, kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Kerja cerdas itu sesuai dengan
keilmuan yang kita miliki. Semakin tinggi keilmuan, semakin banyak pengalaman, maka semakin cerdas kita untuk menjemput rezeki yang Allah sudah kasih. Sebenarnya rezeki itu udah ada, bukan mencari. Kalau mencari belum ada, kalau menjemput sudah ada, cuma menjemput harus dengan kerja cerdas. Ya, bisa dengan pendidikan, bisa dengan pengalaman. Pendidikan bisa dengan pengalaman. Jadi orang yang biasa-biasa saja, dia hanya di kamar saja, tapi uangnya melebihi orang yang keluar rumah setiap hari. Kenapa? Jadi IT dengan kemampuan kecerdasannya, dia bisa kerja ke berbagai perusahaan, ya kan? Berbagai perusahaan. Itu yang pernah digadari kan? Itu tuh seorang yang sering kasih duit ketika sholat subuh. Itu dia itu menjadi konsultan berbagai perusahaan. Satu perusahaan menggaji dia ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Ya, kerja cerdas. Nah, kecerdasan ini itu bukan peramal ya. Dia perusahaan yang hampir bangkrut, dengan dia minta konsultasi kepada seorang bapak ini yang rajin selalu berjamaah ke masjid, ya kan? Itu perusahaan yang bangkrut itu menjadi berkembang lagi. Bahkan meningkat terus, akhirnya omsetnya meningkat, akhirnya yang tadinya 10 juta per bulan naik 20 juta. Dan pernah sampai tunjukin ke Ustadz nih, coba buktinya. Ini baru tadi infak, jangan ke Ustadz, Allah ganti berlipat-lipat ganda. Wow. Ya, itu namanya kerja cerdas. Itu gara-gara pendidikan juga pengalaman. Ya, karena dia selalu bekerja keras. Yang kedua, dia tuntas, selesaikan. Nah, kenapa kuliah itu bikin makalah? Nanti di akhir dengan skripsi. Tuntaskan kerjaan, jangan apa? Berleha-leha. Sebab kalau udah malas terus. Ya kan? Jadi orang yang benar itu adalah orang yang selesai kuliahnya. Bukan IPK-nya 4 tapi yang selesai kuliahnya. Bukan IPK-nya 3,9 tapi yang selesai kuliahnya. Semakin cepat semakin bagus, tuntas. Apalagi lanjut ke S2, S3. Dan saya umurnya 23, dokter. Karena memang uletnya luar biasa. Ya, dia nikah, maharnya mas kawinnya disertasi. Dokter kan hebat kan? Ya, istrinya dokter. Ya, dokter dan dokter itu S1. Tapi dia masih kuliah lagi untuk mengambil profesi dokter. Nah, yang penting kita selesaikan kerjaan. Fa'idha farota fansop wa ila rabbika. Kalau apabila selesai pekerjaan satu, maka kerjakan yang berikutnya. Kemudian ikhlas. Ciri ikhlas kedua, pertama lakukan. Kedua, lupakan. Nah, itu aja ikhlas. Lakukan dan lupakan. Ya kan? Kita infak, kita sedekah, lakukan. Setelah itu lupakan. Jangan diingat apalagi mungkin. Ya kan? Ya, kita membersihkan lantai 2 sendiri, nggak ada yang bantu, lakukan. Tapi setelah itu lupakan, jangan diingat-ingat, apalagi diomongin, apalagi di selfie. Ini saya udah selesai nih, PC, lakukan, lupakan. Ya, itu ikhlas. Ikhlas itu begitu, lakukan, lupakan. Supaya apa? Melakukan pekerjaan baru lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Yang terakhir, mawas. Apa yang mawas? Kerja mawas ini diawasi oleh 2 malaikat, Raqib dan Atid. Apalagi Allah yang maha pengawas, yang mengawasi kita. Nah, kalau ini kita lakukan, sukses dunia, dapat semua itu. Rezeki itu Allah sudah atur, ya Allah sudah kasih. Cuma caranya lakukan yang 5 ini, maka Allah kasih rezeki yang kadang-kadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kemarin saya jelasin kan, ya kan? Kerja 1 bulan dapat gaji, 3 bulan dapat bonus, 1 tahun dapat THR, ya kan? 2 tahun dapat penghargaan, 3 tahun, 10 tahun naik pangkat, gajinya naik. Itu kerja kepada manusia, apalagi kerja kepada Allah. Lebih daripada yang Allah lebih daripada yang kita inginkan, Allah kasih yang lebih daripada kita inginkan. Itu yang disebut
rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki itu ada dua. Ada rezeki karena usaha, tapi kan ada rezeki karena apa? Dari arah yang menjadi sana, dari arah yang menjadi sana-sana, dari sana-sana. Nah ini diberikan oleh siapa nih? Ini semuanya bisa nih, orang muslim, orang kafir bisa. Kalau ini hanya khusus bagi orang yang bertakwa. At-Tolaq ayat 2 dan 3. At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hanya harus sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan rezeki itu. Ada aja Allah kasih. Ini yang kedua, perjalanan yang mubah, bukan untuk maksiat. Wal ilmu bi jawazil qasri. Yang ketiga, mengetahui bolehnya qasar. Mengetahui bolehnya qasar. Tahunya gimana bolehnya? Karena ada ayat ini membolehkan qasar. Antak suruh boleh kita mengqasar salat. Ya, artinya kalau tidak punya ilmu, jangan coba-coba kita mengqasar salat tanpa ilmu. Kemudian yang berikutnya wa niyatul qasri, niat qasar inal ihram ketika takbiratul ihram. Boleh pakai bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Niat itu artinya qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi enggak harus pakai bahasa Arab. Boleh enggak bahasa Betawi? Boleh. Boleh enggak bahasa Sunda? Boleh. Boleh enggak bahasa Inggris? Boleh. Yang penting takbiratul ihramnya tidak boleh merubah, harus dengan bahasa yang Rasulullah ajarkan. Shallu kama ra'aytumuni usolli, salatlah sebagai sholat. Tidak boleh Allahu Akbar diganti dengan bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Besar. Tidak boleh diganti dengan bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Tidak boleh diganti dengan bahasa Sunda, apa? Nggak boleh diganti dengan bahasa Jawa, apa? Tidak boleh diganti dengan bahasa apapun, harus Allahu Akbar. Tapi kalau niat boleh. Niat boleh. Kenapa niat boleh? Karena niat itu sebelum takbiratul ihram. Makanya barengi dengan takbiratul ihram. Saya niat sholat zuhur. Ya kan? 2 rakaat qashar. Ya kan? Menghadap kiblat fardu kan Allah Taala. Kalau bahasa Arabnya usolli fardhul zuhri. Rakaataini qasran. Itu mustaqbilat berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini ada begininya. Kalau bahasa Arab ya. Nawai itu nawai itu. Sorry aja ya. Sorry. Fardhul zuhri bisa. Fardhul zuhri. Ya. Rakaataini biasanya kan al-arba'i. Sekarang rakaataini. Ya, mustaqbilal qiblat. Mustaqbilal qiblat. Qasran. Nah, kalimat qasran ini. Qasran. Ya. Shalli farajuli rakaatain mustaqbil qiblat qasran. Adaan makmuman kalau berjamaah. Makmuman atau imaman atau langsung ya. Makmuman atau imaman kalau jadi imam. Fardhu lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Sholli saya niat. Ya, sholli fardhu zuhri. Salat zuhur, salat fardhu zuhur. Rakaataini 2 rakaat. Mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat. Ya kan? Qasran, mengqasar. Jadi meringkas adaan. Ya, pada waktunya makmuman menjadi makmum atau imaman kalau jadi imam fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Nah ini namanya yang disebut niat ya sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Boleh nggak dibarengi dengan takbiratul? Boleh. Kalau dibarengi dengan takbiratul ihram berarti dalam hati, sebab ucapan kita adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam hati. Itu boleh. Kemudian yang berikutnya wa an taqulus sholata rubaiyatan. Salatnya harus 4 rakaat. Ini udah pasti ya.
Tidak boleh 3 apalagi 2. Berarti yang bisa dikosor hanya zuhur, asar dan isya. Zuhur, asar dan isya. Kemudian wadawami safina tamamiha, terus-menerus safar, artinya terus-menerus perjalanan sampai sempurna perjalanan itu. Artinya perjalanan itu terus kita lakukan. Misalnya ada yang mau camping, ada yang mau umroh haji, ya itu awal-awalnya kosor, tapi nanti berikutnya sholat seperti biasa. Ya kalau lebih dari 2 hari, 3 hari, ya. Kemudian dalam rangka misalnya menjadi dosen terbang, ya, mudah-mudahan di antara kamu nanti ada dan jadi profesor yang bisa ngajar di berbagai kampus di Indonesia, kampus yang ada di Aceh, Sumatera, Kalimantan, itu muter terus. Belum seminar, mesti terminal seminar ini. Itu terbang terus kan? Sholatnya bagaimana caranya? Kosor. Kemudian wala yang tadi ya bimutimin izin min sholat, tidak boleh mengikuti imam yang sholatnya sempurna. Apa itu misalnya? Kita lagi pas mau kosor, ada sholat berjamaah isya, kita nggak boleh ikut dengan dia. Kenapa? Karena niat kita mengkosor sholat. Kalau ikut dia ya harus ikut dia. Jangan tiba-tiba imam 4 rakaat isya, kita 2 rakaat, itu nggak sah. Sebab apa? Setiap jadi makmum wajib mengikuti imam. Kalau kita pengen kosor, kita namanya mufaroqah, berpisah, memisahkan diri dari sholat berjamaah. Gitu. Ya, kecuali sama-sama, misalnya ada berapa orang yang satu rombongan 3 orang, kita bikin shop sendiri atau jamaah sendiri. Juz'in min sholat, walaupun hanya 1 rakaat nggak boleh. Walaupun 1 rakaat nggak boleh. Kenapa? Karena memang udah salah niat. Yang pertama dia sholatnya seperti biasa, kalau kita sholatnya kosor, jadi nggak boleh mengikuti sholat yang biasa. Begitu. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Nah, ini tentang sholat kosor, ya, sholat yang meringkas. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Udah paham kan? Udah paham. Kalau mau nanya silakan. Kalau enggak